aku mandi, susah tidur, pergi lagi ke dokter, belum tentu sembuh. Makanya sabar terima, supaya kita dapat kebaikan dari Allah. Kemudian yang terakhir, penghiburan dari siapa? Penghiburan dari keluarga, tetangga, dan sahabat. Begitu masuk rumahnya pura-pura, masuk IPA, masuk ibu, masuk itu duduk di samping, duduk itu duduk di samping tak, nanya kita cerita. Manusia. Kenapa begitu? Karena kalau kita pikir, jangankan orang pemula dengan orang pikir, orang sama-sama saja pikir tidak. Aku nama bahulubihi yaumal kiamat. Kata Allah bahwa janganlah orang yang pikir dengan harta yang kami berikan kepadanya menyangka bahwa harta yang mereka pikirkan itu baik bagi dirinya, tapi sesungguhnya harta yang mereka pikirkan itu akan kami kalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi jelas sekali dalilnya Pak, khusus orang Islam nih, bahwa harta-harta yang dipikirkan itu digantung nanti di leher. Sanggup jika itu Bapak kalau digantung Fortuner, Sepir, Pajero, bagus saja. Sukunya tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat. Makanya doanya penting. Makanya itu kalau ada ke tetangga kita, jangan kita pandang enteng, kita hina, kita tidak hargai, karena menurut kita pejabat baru dia biasa. Kita kaya baru dia miskin. Kita bertitel lalu dia punya sekolah hanya sampai SMP, SMA atau 3 sarjana. Jangan. Karena di dalam Islam Pak Bu, tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat. Dan bisa dirasakan, biasanya yang pertama datang menghibur kita itu tetangga. Tidak dia melihat apa agamanya dan apa sukunya. Dia datang itu menghibur kita. Itu keluarga kita yang jauh di sana, di Jakarta, di Papua, di pendeknya yang jauh dari kampung, pasti mungkin malam ketiga atau hari keberapa baru bisa datang. Tapi yang paling dekat tetangga, Ibu ya. Begitu juga kalau kita syukuran, mungkin bapak buat tinggi atau bikin syukuran yang karena dagaan, datang bantu kita bikin kue. Nah, tetangga itu sudah sampai di makan kabir pak ya toh keluarga tak kambela tak mulai ratu makan kabir pak ratu ikan di pak, Ibu ya. Begitu Bapak Ibu. Maka tetangga perlu diperbaiki. Tetangga. Tolong Pak Bu bisa di Bonua, tak tolong turun di Banangki, kami punya rumah mau ditinggalkan kosong. Tolong kami punya rumah dijaga. Insya Allah kalau bagus hubungan tetangga paling ulang pergi makin nanti kami jaga. Tapi kalau tidak bagus hubungan dengan tetangga, mungkin kita tidak hargai, tidak hormati, berani kita suruh di rumah. Kita juga tidak enak mau pergi. Terpaksa datang, istilahnya bahasa saya lolok-lolok datangnya. Bicaranya apa? Tolong Pak Budi, tetangga kami punya rumah kami mau tinggal. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim. Siapa yang beriman kepada Allah dan yakin tentang akhirat, maka hargai dan hormati tetangganya. Hargai dan hormati tetangganya Bapak Ibu. Dalam Islam, biar bagaimana baiknya sholat tak banyak sedekah, tak kalau jahat sama tetangga, Nabi sudah di neraka, jamin sudah di neraka tempat tinggalnya. Apa dia bilang? Rajin sholat, banyak sedekahnya, tapi jahat sama tetangganya, Nabi katakan di neraka nanti tempat tinggalnya. Jadi jangan jahat sama tetangga, Nabi sudah jamin di neraka tempat tinggalnya di hari kemudian. Ya, lalu dia bilang lagi, ada juga tetangga saya, sholatnya biasa-biasa, sedekahnya tidak banyak, tapi baik sekali sama tetangganya. Nabi katakan surga tempat tinggalnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi penting dibangun tetangga. Karena terakhir sekali, sudah dipasang itu gigi palsu, tukang gigi bilang bayar kipas. Dia bilang, memangnya gigi asli di kau pasang? Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dipasang gigi palsu di cocok gitu. Ini Bapak Ibu ya, Ibu, jangan pilih kasih. Ya, jangan karena kaya kita jadikan sahabat. Jangan karena pejabat kita jadikan sahabat. Jangan. Semua orang harus jadikan sahabat. Karena sahabat itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Sahabat penting. Doanya Bapak Ibu, takziah ini adalah penghiburan kepada keluarga kita yang berduka. Penghiburan itu sumbernya dan datangnya dari kita. Insya Allah, ingat janji Allah tidak pernah tidak terpenuhi, pasti. Yang kedua adalah janji itu dari apa? Penghiburan dari Rasulullah. Ingat tadi Bapak Ibu juga tidak merubah kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah takziah dari keluarga, tetangga dan sahabat Bapak dan Ibu sekalian. Orang bijak berkata, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu tenang. Janganlah pernah kita membenci, karena membenci itu tidak akan membawa ketenangan hidup. Setiap orang yang masih ada rasa benci di hatinya, kemana dan siapa, pasti hidupnya tidak tenang. Salah mendengar. Dan jangan terlalu gampang marah dan membenci, karena sering hati ini salah menduga. Salah menduga, prasangka yang tidak benar. Dan tahu cadok-cadok, doa-doa mencari. Sedikit saya ingatkan dulu, khususnya dalam kesalangan, karena ini mohon maaf beberapa yang di
Nasrani siapa tahu tidak. Dan ini yang paling pertama dan paling utama, bermanfaat dalam kehidupan orang yang hidup dan orang mati adalah doa. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Jadi alhamdulillah ya, masjid kita di Salolo semakin almarhumah di situ, sedekatul jariyah sudah pasti berjalan. Setiap ada orang yang sholat di situ, berbuat baik di situ, apapun bentuknya, bagian kebaikan daripada almarhumah, karena sudah banyak berbagi bersama dengan anaknya di situ. Dan insya Allah itu akan berjalan terus. Ada namanya sedekatul jariyah. Ya, sedekatul jariyah itu artinya sedekah yang kita meski memanfaatkan orang di belakang, jalan terus pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah doa, ayat-ayat suci Al-Quran dengan membaca Fatihah. Sedekahkan, hadiahkan pahalanya. Kalau tidak bisa baca surat Al-Fatihah, kata Rasulullah, lebih baik mati saja. Baik Bu ya. Umrohkan dia, kalau pergi ke umrohkan almarhum. Umrohkan almarhum bapak yang telah meninggal, itu sampai pahalanya. Kemudian sambung silaturahmi kepada saudaranya dan keluarganya yang masih hidup. Nah, saya yakin kalau anaknya almarhum itu pasti, karena banyak orang Pak kalau meninggal orang tuanya, nah lupa itu tantenya, nah lupa omnya, nah lupa keluarganya, karena sombongnya apalagi kalau kaya pejabat nih, nah lupa itu keluarganya. Jangan begitu. Mari kita berdoa sama-sama. Di bulan yang paling penting dan paling utama buat almarhumah Ibu Borean Alma binti Pasak di alam barzah. Saya berharap banyak kepada kita semua yang hadir ini. Aminkan doa. Doa ini saya angkat dalam bahasa Indonesia supaya kita tahu siapa yang didoakan, apa yang dimohonkan kepada Allah, sehingga keluargaku juga yang beragama Nasrani bisa juga ikut mengaminkan, karena doa ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dan dengan kekuasaan-Mu pula ya Allah, Engkaulah yang menentukan akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia ini. Untuk itu ya Allah, kepadamu kami menyembah, untuk mulah kami beribadah, kepada Engkaulah kami senantiasa berdoa dan berserah diri, karena sesungguhnya ya Allah, hidup kami ini ada dalam genggaman kekuasaan-Mu. Allahumma ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun ya Allah, kami memohon kepadamu, jika seandainya selama hidupnya keluarga kami, orang tua kami almarhumah Ibu Borean di duniamu ini ada salah dan dosanya, apakah dia sengaja atau tidak, dinampakkan atau disembunyikan, atau bahkan dosa-dosanya yang hanya Engkau lebih mengetahuinya ya Allah, maka pada malam hari ini kami semua keluarga, tetangga dan sahabat dan jamaah takziah memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ya Allah segala salah dan dosa-dosa almarhumah ya Allah. Maafkanlah ya Allah segala kesalahan dan hilafnya selama Kau hidupkan di duniamu ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Begitu pula sebaliknya ya Allah, selama Engkau hidupkan orang tua kami, keluarga kami almarhumah Ibu Borean binti Pasak di duniamu ini, tentu juga ia telah banyak berbuat kebaikan ya Allah. Apakah itu ibadah langsung kepadamu, amal baik kepada keluarga, kepada tetangga, sahabat untuk agamamu ya Allah, maka terimalah ya Allah seluruh amalan-amalan saleh almarhumah di sisimu ya Allah. Lipat gandakanlah ya Allah kebaikan-kebaikannya di sisimu ya Allah, dan catatlah ia sebagai orang yang berbuat baik di sisimu ya Allah. Amin ya Allah, amin. Allahumma ya Allah, gantilah tempat tinggal almarhumah di alam barzah yang jauh lebih baik dari tempat tinggalnya di dunia ini. Gantilah keluarga-keluarga tetangga dan sahabatnya yang jauh lebih baik di dalam barzah dari semua keluarga tetangga dan sahabat yang ada di dunia ini ya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, lapangkanlah alam kubur almarhumah, jauhkanlah ia dari azab dan fitnah kuburnya, tempatkanlah pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah, dan jadikanlah kuburnya satu dari taman-taman surgamu baginya ya Allah. Amin ya Allah, amin. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada anak, cucu dan keluarga yang ditinggalkan almarhumah, anugerahilah mereka ya Allah kekuatan dan kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani dalam menghadapi cobaan ini ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada anak cucu kesabaran dan keikhlasan di dalam menerima cobaan ini ya Allah. Gantilah kepergian almarhumah dengan berkat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan pahala yang tak terhingga, dengan derajat yang tinggi dan pengampunan dosa, dan bahkan surga-Mu ya Allah.
sebagai balasan atas kesabaran keluarga dalam menerima cobaanmu ini, seperti yang telah Engkau janjikan lewat ayat dan hadis Nabi-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Allahumma ya Allah, kepada kami semua yang masih hidup ini memohon kepadamu, ya Allah, bukalah mata hati kami, bukalah mata kepala kami untuk melihat di setiap ada keluarga, tetangga dan sahabat kami yang meninggal dunia. Kami sadar dan menyadari, ya Allah, bahwa suatu saat nanti kami pasti mengalami hal yang sama, sehingga kami senantiasa mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh, ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang masih hidup ini memohon kepadamu, baguskanlah dunia kami yang di dalamnya kami menjalani kehidupan. Baguskanlah akhirat kami yang di dalamnya kelak kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup kami yang masih ada ini sebagai tempat mengerjakan berbagai macam amal kebaikan karena iman kepadamu, dan jadikan kematian bagi kami kelak adalah penutup dari segala penderitaan dan dosa di dunia ini. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, bagi kami yang masih hidup ini, jadikanlah kami nanti penghabisan hidup yang baik, menjadi hamba-hambamu yang sempat bertobat dengan taubatan nasuha sebelum mati. Dan ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah kami dalam keyakinan yang benar hingga akhir hayat kami, ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Allahumma Rabbana atina, berikanlah kami kebaikan dan keselamatan di dunia ini, kebaikan dan keselamatan di akhirat kelak, ya Allah, amin. Ya Allah, berkahilah kami dalam kebersamaan duka cita dan takziah ini, dan berkahi pula lah perpisahan kami sebentar, ya Allah, amin. Ya Allah yang mendengar doa, dengarkanlah doa kami ini dan perkenankan di sisimu, ya Allah. Sampaikan kepada almarhumah orang tua kami, Ibu Korea binti Pasak, keluarga dan kami semua, amin ya Allah, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Terimalah doa kami untuk almarhumah dan ini bacaan surat Al-Fatihah kami, ya Allah. Terima dan sampaikan pahalanya kepada almarhumah Ibu Korea dalam bahasa yang amin ya Allah, amin. Sekian dan demikian Bapak dan Ibu segenap keluargaku yang sama saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf dan segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sahabat, telah kita dengar dan simak bersama membaca penyampaian tausiah, ceramah dan juga nasihat-nasihat serta pesan agama dari Al-Ustadz Haji Yusril Al-Ihsan SAG MM. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga ilmu yang semakin berberkah. Kepada kita semua yang mendengarkannya, mudah-mudahan dapat menserap di hati dan pikiran kita, dan semoga dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Di akhir acara ini, keluarga sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua telah hadir, memberikan penghiburan kepada keluarga. Semoga kita semua diberikan kebaikan dan keselamatan dunia wal akhirat. Sekaligus keluarga mohon maaf bila selama kurang lebih 3 hari ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, pelayanan dan penyambutan daripada keluarga. Kami akhir dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak atau Ibu keluarga yang belum sempat makan malam untuk bisa menikmati sajian yang telah disiapkan. Dan kami doakan kepada kita semua dapat kembali tiba di rumah dengan selamat senantiasa sejahtera. Untuk selanjutnya kepada yang belum sempat santap malam kami